Nah, kalau misalkan scene-nya lebih banyak, berarti kan saya harus ngejar waktu dong. Oh, dipepetin lagi ya? Jadi semakin sering saya melatih muscle memory nih. Wah, ini gambar gedung di sini, itu jadinya hafal. Oh, jadi ada pasir nggak sini ya? Kita enak di sini pasir nih. Coba diundang lagi aja Pak. Diundang lagi. Khusus untuk perform Nanti pasir ada, nih ya. Siap, Kumanegumku. Hari ini kedatangan tamu lagi spesial 2 orang. Yang satu masih disembunyikan, ternyata muncul yang satu lagi. Ya, luar biasa loh ini. Saya mengundangnya seniman-seniman. Kenapa kok seniman? Nah, itu pertanyaannya pasti Kumanegum karena saya suka seni. Jadi saya bukan seniman tapi saya pencinta seni. Jadi saya ingin agar seniman-seniman Indonesia itu bisa mendapatkan tempat di Kumanegum semuanya supaya karya-karyanya bisa berkembang. Tamu yang kali ini adalah ini beliau. Saya juga baru kenal Kumanegum ya. Iya, baru kenal. Tapi kalau namanya itu AB Rubio itu orang timur bukan? Ah, bukan. Muka mirip. Enggak, pertama kali saya lihat wajah brewok sama nama kok kayak orang NTT, Ambon, Maluku bukan ya? Bukan. Saya asli Sumatera. Oh, asli Sumatera mana? Riau. Oh, Riau ya. Riau. Tapi wajah-wajah banyak yang ngomong gitu nggak sih? Orang Arab. Banyak orang gitu ngomong nggak? Iya, banyak. Karena kan brewoknya tuh kayak orang timur gitu loh. Kebetulan dianugerahi bulu-bulu yang berlebih. Oh, iya. Terus nama kok bisa nama-nama bulu juga? Nama asli sebenarnya Abdil. Oh, makanya diperlukan. Seniman juga gitu komen-komenin. Hah? Nama Abdil, terus karena untuk membedakan nama panggung dengan nama pribadi, itu dicarilah nama gimana ya biar agak komersil sedikit. Abdil jadi AB, Rubio-nya kebetulan saya suka dengan pemain basket Ricky Rubio. Oh gitu, saya kira orang kamu lupa timer. Oke, oh gitu ya. Gitu. Oke, terus boleh nggak ceritain Mas? Panggilannya AB aja ya, biar gampang ya. Ya. Boleh nggak? Sebelum jadi seniman yang kan pasir kalau nggak salah ya. Terus pasir. boleh nggak kisahnya sekilas aja lah. Dari SD, SMP, kisah-kisahnya apa sih? Emang dari kecil udah jiwa seninya udah muncul nggak sih? Iya, kebetulan. Lahir kan di Riau. Betul, lahir di Riau. Kebetulan orang tua kerja di perusahaan minyak. Iya. Nah, perusahaan minyak. Jadi saya waktu kecil itu punya akses channel TV yang dari luar juga. Oh. Dari situ film-film kartun yang di Malaysia itu dapat akses gitu. Okay. Jadi saya terpancing untuk menggambar karakter-karakter itu. Bahkan di jam sekolah, di jam mata pelajaran. Itu udah muncul waktu udah. Itu SMP, SD. Dari kecil TK. Dari kecil TK itu udah muncul. Padahal nggak maksudnya orang tua seniman bukan? Beliau kebetulan bisa aja. Bisa aja, tapi nggak muncul. Itu karena mungkin sering lihat aja. Iya, saya suka, saya lihat, saya tiru, saya stop, saya tiru. Nah, setiap mata pelajaran yang membosankan, saya menggambar. Gitu. Jadi guru-guru biarkan menjelaskan di depan, saya di belakang menggambar. Itu dari kecil SD, SMA. SD, SMP, SMA, ya. Itu konsisten ada di belakang menggambar gitu. Kuliah ngambil? Kebetulan seni rupa ITB. Seni rupa, berarti memang di seniman jurusannya. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain, karena jiwanya di situ ya. Jangan disuruh ngitung. Jangan disuruh ngitung. Setiap yang membosankan di sekolah gambar. Ya, ya benar nggak? Mata pelajaran jelek, yang hitung-hitungan dah bahas Oke, ngerti. terus sampai ke kuliah itu ngambil seni rupa. Betul. Itu kalau seni rupa itu apa sih? Matung, enggak? Seni grafis. Seni grafis. Jadi saya belajar di situ cetak kayak sablon, litografi itu cetak di atas batu. Oke. Ada namanya cukil kayu. Oke. Wah, itu basic seni grafis yang cikal bakal dari desain grafis. Oke, setelah itu perjuangannya lanjut lagi. Saya coba karena basicnya udah waktu itu tren 2000 itu mulai ke komputer. Yeah. Nah, saya belajar Photoshop. Nah, dari belajarnya situ otodidak. Nah, Oke. buku, Ya, kalau pinjam. seniman gitu ya malas ikut kursusan pusing ya. Belajar sama mantan. Lebih enak itu. Lebih enak. Namanya itu belajarnya lain belajarnya itu. Sekalian. Oke, terus belajar sama mantan, terus habis itu coba-coba seru. Akhirnya saya mencoba beranikan diri bekerja sebagai graphic designer. Gitu, itu tahun berapa kurang lebih? Itu 2006. Itu graphic design itu berarti gambar logo, iya, logo. profile. Awal pekerjaan saya yang dibayar itu bikin kartu nama. Kartu nama. Nah, kartu nama temen, temen kosan lah. Gitu. Iya, Temen iya. kosan tolong bikin kartu nama
bayarin makan gitu, lumayan. Lumayan ya. Senang diapresiasi Iya, kan. diapresiasi ya. Terus Tapi bukan dari karya, Iya. tapi desain. Iya. Dari desain. Lanjut lagi? Kartu nama, poster, kalender berkembang sampai saya Itu kerja masih ya? ya kerja. Iya. Kerja, terus habis itu saya pindah ke Jakarta, itu di Bandung. Itu di Bandung ya, posisinya. terus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta 2007. Oke. Ngelamar pekerjaan, kantor saya pertama itu di daerah Kedoya situ, Jalan Panjang. Sama juga desain grafis. Nah, graphic design, habis itu saya belajar mengembangkan, ya mulai dari serius ya, company profile, Iya. nah itu udah lebih serius lagi, bikin logo dan segala macam, ya pindah-pindah perusahaan, sampai di 2013 perusahaannya tempat saya bekerja itu bangkrut. Nah, saya luntang-luntung, nah, habis itu ketemulah sama senior saya di kampus, Mas Dini Darko, yang jadi guru saya. Iya. Udah deh gabung sama manajemen saya deh, 2013 waktu itu. Oke, nah, gabung sebagai artis ya? Awalnya bukan jadi Bukan, awalnya jadi konsep storyboard artis. Oke. Nah, jadi mereka ini yang akan perform, Darko sama Vina. Oh, lu yang mikirin ya? Ya, mikirin konsepnya. Oke, Nah, ini. karena waktu itu banyak permintaan sebagai pelukis pasir, saya disuruh belajar juga. Oh. Wah, udah lu harus Itu belajar. mulainya 2013. menjadi pelukis pasir. Betul sekali. Itu awalnya 2013. Itu mau nggak mau, karena nggak ada pilihan kan. Wah, itu catat ya. Kemarin aku juga podcast. Kadang-kadang peluang itu tidak harus passion. Kepepet. Tapi kepepet juga bisa. Tapi akhirnya kalau kita keseringan juga menjadi passion kita. Yes. Benar ya itu ya? Betul sekali. Setuju ya? Setuju. Oke. Belajar berapa lama? Seni pasir itu. Pertama kali disuruh bolak-balik tiap hari waktu itu sampai saya perform pertama kali itu hampir 6 bulan. Cepat juga berarti karena basicnya dari TK udah hobi, ada jiwa seninya udah iya, gitu ya. Betul sih. Karena Jadi kalau saya belajar bukan seniman itu sangat susah ya, karena memang kalau udah terpupuk dari TK itu memang suka ya. tapi modalnya cukup. Hah? Modal suka itu Modal cukup. suka itu cukup ya? Cukup. Niat itu berarti. Taste-nya bagus. Taste-nya bagus. Nah, gitu. 6 bulan perform pertama kali. Ya. Di Itu mana ingat? mules-mules itu perusahaan Unilever. Wih, Mules saya. Mules. Itu 50 orang kebetulan gathering marketing, 50 orang di Hotel Mulia, itu saya mules tapi seneng, tapi gimana ya? Takut, Iya, deg-degan gitu loh. Itu Darko sampai datang, lo siap atau enggak? Kalau lo nggak siap, biar gue yang perform. Sampai digituin. Ya kan jam terbang ya, Iya. ya udah pokoknya show aja lah. Nah itu show pertama saya yang ditinggal sama penonton. Serius? Jadi di ruangan itu 50 orang, ini hampir segini Ya, kalau nggak salah, 50 orang, pas waktu itu mau coffee break. Nah pas coffee break harusnya saya perform tuh cuma 20 menit, 40 menit. Berarti suka dong. Bukan, saya kelamaan. Oh, lama-lama bosan juga orangnya. 20 menit Iya. kan harusnya kan. Nah jadi satu-satu mulai pergi coffee break, nggak ada yang nggak balik. Iya. Jadi ada cuma ya 15 orang lah. Jadi waktu itu perform, itu muncul di Ya, betul. Ya, kayak ulang tahun saya gambar meja di pinggir situ. Oh, nanti. Tayangin Tapi di dia sini. nggak tahu lunya Mas ya? Ada. Ada juga. Kan kelihatan Orang bisa lihat, tapi bisa nggak lihat lihat. wajahnya dan karyanya biasanya. Gelap dikit Gelap lah. ya. Ah. Oke. Fokusnya ke sini memang. Oke, waktu itu gambar apa? Perjalanan Unilever. Bisa. Bisa. Oh, itu yang susah ya. Oke, diminum dulu. Siap. Oke. Jadi sejak menjadi pelukis pasir tuh ingat nggak berapa sih bayaran pertama kali seorang seniman pasir waktu itu? Dikasih berapa itu? Saya waktu itu nego-negonya udah di 8 sampai 10. Itu berapa menit? Waktu itu lumayan ya berarti ya? Saya termasuk gaji waktu itu. Iya. Termasuk Tapi gaji. lumayan dapat 8 juta, lumayan Oh, ya? lumayan. Lumayan. Itu karena kebetulan memang saya kan ada kayak semi gajian Iya. gitu ya. Terus saya tanya lagi tuh, sampai saat ini masih tetap di pasir apa ada pengembangan lainnya? Oh iya, sekarang sudah ada pengembangan lain kayak glitter painting juga saya main. Jadi saya kan mikir ini lukis pasir nggak bisa hanya lukis pasir kan. Ini turunannya ada banyak. Sebenarnya untuk cerita aja udah banyak. Mau untuk wedding, corporate itu udah banyak banget. Tapi kan video klip saya bikin kemarin ada bikin buat Sabian, saya bikin juga kemarin. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Banyak orang yang belum kebayang, emang bisa ya buat profile orang bisa, anniversary bisa. Terus saya tanya, prosesnya gimana sih sampai bisa mikir gitu, terus gambar itu kan ini sampai sini, ini gini. Itu kan proses yang harus diingat di otak apa gimana sih? Saya ingin tahu Mas. Prosesnya sebenarnya gini, setiap ada klien datang itu memberikan brief. Iya. Maunya gimana? Itu bentuk tulisan. Oh tulisan? Tulisan. Oke. Jadi maunya gini tahun berapa perusahaan segala macam. Nah itu saya terjemahkan ke dalam sketsa dulu. Oh sketsa dulu. Saya bayangin visualnya, saya terjemahkan ke sketsa. Nah dari situ saya serahkan ke mereka lagi. Oke, kalau oke, itulah gambar yang akan saya ulang-ulang. Ngulang berapa lama? 10, 20.
Jadi nggak segampang orang mikir gini-gini jadi ya ternyata ya ada Enggak. prosesnya juga. Jadi ya? ada dua proses sebenarnya, Pak. Maksudnya gini, kalau untuk live performance, saya kan cuma dikasih waktu 15 sampai 20 Iya, menit. itu nentuinnya itu yang susah ya. Betul. Jadi let's say ada sekitar 10 frame 10 scene cerita. Kalau 1 menit itu sekitar 1 frame itu satu menit, berarti kalau ada 10 menit. Nah, kalau misalkan scene-nya lebih banyak, berarti kan saya harus ngejar waktu dong. Oh, dipepetin lagi ya. Jadi semakin sering saya melatih muscle memory nih. Wah, ini gambar gedung di sini nih, itu jadinya hafal. Oh, jadi ada pasir nggak sini ya? Kita enak di sini pasir nih. Coba diundang lagi aja Pak. Diundang lagi. Nih. Khusus untuk perform Nanti pasir ada, nih ya. Boleh. Saya tanya lagi. Yeah. Di Indonesia itu ada berapa banyak pelukis pasir? Alhamdulillahnya nggak nyampe 10. Nggak sampai 10 seluruh Indonesia. Ya soalnya gini, Kau Joni bilang tadi ada ceweknya ada 3 nih. Iya. Cewek ada 3 nih yang dikenal publik. Nah, yang cowok itu ada saya, Darko 4. Ya, itu udah 7. Iya. Nah, ada beberapa orang lagi yang memang mencoba lukis pasir tapi nggak mempublish dirinya as a sign Iya, artist. karena gini ya, itu benar-benar menggunakan visualisasi yang nyata. Itu yang kesusahannya di situ. Betul. Kalau orang yang otak kirinya jalan itu susah sekali. Itu harus orang benar-benar otak kanan. Bagi-bagi rezeki. Benar nggak? Iya. Bagi-bagi Iya benar. rezeki, Karena betul. otak kanan itu kan Iya. berarti kan seninya muncul tuh Iya, orang ini ya. Iya. Tapi cara bersaing Mas Abe dengan pelukis pasir itu apa yang membedakan? Apakah semua sama? Apakah ada yang membedakan? Kurang lebih sama apa? Ada beberapa. Jadi ada cerita nih. Ada cerita. Jadi saya sempat datang ke sebuah IO. IO ini menghandle sebuah otomotif, perusahaan otomotif. Saya datang mau kenalan. Itu IO ownernya langsung begini, Gestur. Oh, Anda pelukis pasir gitu. Kaget saya apa gitu. Saya lukis pasir emang gitu-gitu aja. Emang ada lagi yang lain nggak gitu? Wah. Ada pengembangan, saya baru kenalan digituin. Terus saya cek, Bapak udah pernah lukis pasir? Udah. Oke, terus dia berarti cerewet banget itu dia. Terus dia ngomongin gitu terus. Iya, jadi habis itu saya bilang pernah ada lukis pasir? Udah kemarin di gereja. Ternyata ada anak lukis pasir baru mulai. Ya namanya anak baru mulai gambarnya kan tentu saja terbatas ya gitu loh. Wah, saya di-compare sama anak kemarin sore ini. Gue bilang, wah udah. Habis itu saya tunjukin di layar video, saya bikin apa aja. Yang saya keluarkan adalah foto-foto, video-video otomotif. Wah, ini bisa begini ya? Langsung berubah. Berapa? Nanya berapa? Langsung gitu ya? Nanya berapa itu? Langsung tadi yang begini, langsung jadi, ini berapa ya? Itu suka dukanya jadi pelukis pasir ya. Diremehin itu udah pasti. Diremehin, pasti ya? Pasti diremehin. Jadi kan memang, apalagi kalau saya bilang kebetulan saya nggak menyebutkan institusi, saya kuliah di mana, orang biasanya begitu saya sebut institusi, Langsung iya. kaget. dari TP. Iya, Wah, pasti langsung beda. Tapi kalau sekarang kan lihat lukisan pasir kan tidak bisa diabadikan. Apakah itu bisa diabadikan lukisan pasir? Akhirnya bisa diabadikan. Akhirnya? Akhirnya enggak. Nah, itu gimana, kenapa maksudnya itu? gini, jadi secara teknis itu masih dipikirkan. Tapi saya mengambil semacam shortcut frame terakhir. Jadi itu biasanya untuk di figurain itu tuh adalah gambar wajah. Oh iya. Nah, gambar wajah untuk diserahkan kepada orang gitu. Nah, jadi itu saya foto. Oh. Scene terakhir itu foto high res. Itu saya print, saya figurain. Oh. Jadi tapi isinya pasir tapi itu. Oh, pasir itu di mejanya. Tapi, meja di pasir tapi itu difoto. Iya, itu jadinya iya. kan buat semacam Iya ya, kalau saya mikirnya souvenir kan ya. saya mikirnya kan pasirnya itu exactly dikasih lem. pasir. Nah, itulah kalau memang dia ada mau fisik, itulah glitter painting. Oh, gitu. Oke. Gitu. Karena kalau saya kemarin ulang tahun tuh kan pakai istrinya Pak Joni. Ya, Cuma lihat langsung di jadi. video. Oh. Tapi kan kita kadang-kadang punya, kalau kita bisa menikmatin lukisan itu dengan anytime bisa lihat itu kan kayak Mas tadi datang. Oh ini itu suatu kebanggaan Betul, gue. betul. Karena saya juga pencinta seni. Ya. Gak semua orang suka seni. Ya. Ya kan? Cinta aja udah cukup ya. Ya. Ya kan? Suka aja udah cukup, belum cinta. Suka ya cukup. Oke. Terus apa namanya? Dari semua job, udah berapa job yang diterima? Terus yang paling berkesan yang mana? Wah, udah berapa job ya? Udah lebih dari 100 lah mesti. Banyak banget kan. Ternyata seniman tuh kalau passionnya bagus, orang bisa membuktikan, ternyata banyak yang cari ya. Alhamdulillah. Ya jadinya memang karya itu nggak bohong. Semakin banyak kita berkarya, orang kan mulai melihat kan. Kalau ditanya tadi menyambung dengan pertanyaan
dengan pelukis pasir lain seperti apa sih? Ya udah banyakin karya aja udah. Banyakin karya, banyak berlatih. Betul. Instagramnya apa coba? Siapa tahu nanti kalau Kemen mau apa? Kontak bisa langsung tuh ya. Boleh. Langsung di Instagram ya. Apa ada nomor telepon lain? Di Instagram ada @aberubio_sign_artist. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya Aberubio. Aberubio. Itu dari semua itu apakah diabadikan di YouTube-nya Mas Abi? Mostly sekarang masih di Instagram ya. Masih di Instagram karena kalau di YouTube biasanya konten-konten pendek itu lebih sering saya ditaruh di Instagram dibanding di YouTube. YouTube kan lebih enak panjang ya. Gitu. Terus saya lihat ini kan sekarang ini kan PSBB, tidak ada banyak pernikahan. Itu nasib seorang seniman pasir gimana? Apa yang dilakukan? Alhamdulillahnya rame. Rame? Iya. Saya rame ngerjain apa? Video pasir. Oh video pasir tapi tidak live? Tidak live. Tapi orang minta, bikinin dong. Betul. Berapa kalau buat seperti itu? Ini sebut harganya Pak. Oh, nggak apa-apa, supaya Kemen nggak tanya lagi. Oh iya. Harganya berapa iya. kan kita? Biasanya kalau kita di start di 600-800 tergantung apa yang digambar. Startnya ya. Start ya? Itu per scene. Oh, jadi per scene kita bisa simpen ya. Kayak kemarin Mas Ruby kan bikin itu bisa saya posting di Instagram saya. Iya. Terus saya bisa posting di bikin video juga ya. Betul, bisa. Wah, menarik ini. Jadi saya mau bikin satu boleh ya? Siap. Ya, nggak tayang. Nanti kita tayangin habis kita ngobrol-ngobrol. Saya mau tayangin karena supaya Kemen ini bisa lihat prosesnya seperti apa, IG-nya seperti apa. Karena saya juga pingin waktu saya ulang tahun itu kan diabadikan tuh 10 tahun perusahaan saya, tapi hanya dalam bentuk video. Saya tuh pingin dalam bentuk yang tadi di foto karya keren itu. Kita figura, anytime kita datang, wah. Ingat lagi gitu memori-memori lama ya. Kalau pasir itu uniknya memang di videonya Pak. Di prosesnya itu yang kalau gambar bisa jadi kayak pointillism yang titik-titik orang lihatnya kan ini apa ya kalau nggak disebutkan bahwa itu adalah prosesnya pasir orang mungkin biasa. Dari 100 karya itu ada nggak yang wah pas usernya kayak saya minta nih, wah gila nih susah banget, ada nggak? Ada dong. Ada ya. Ada itu gambar apa? Gambar wajah. Oh dari semua gambar itu paling susah wajah ya? Jadi Mas Helmi Yahya. Jadi ini kalau Mas Helmi Yahya nonton ini saya Mas Helmi belum tahu gitu nih. Waktu itu Bu Febri istrinya itu mau memberikan ulang tahun buat beliau. Nah jadi ada 2 tuh glitter painting yang di wajah di rumah beliau. Ada yang gede itu. Nah itu salah satunya. Nah yang kedua adalah wajah lukis pasir. Nah waktu itu saya bikin sampai 4 kali. Wow, saking susahnya. Nggak ngerti. Apakah gantengan dia? Apa grogi lihat Pak Helmi Yahya tuh? Bukan. Jadi saya sadar bahwa kalau ya seniman tuh berkarya itu harus fresh. Yes. Jadi kalau udah tenaga sisa apa capek, dijamin nggak akan mirip. Ya itu memang saya lihat kalau pelukis juga sama lah. Dalam moodnya terganggu. Ya satu lukisan dia pasti berhenti. Ya mood terganggu nggak bisa diburu-buru. Jadi saya sampai bikin 4 kali itu karena ternyata saya bikin udah malam. Udah capek. Udah capek. Jadi pertama dibikin terlalu kurus, terlalu gendut, waduh nggak mirip-mirip. Akhirnya saya tidur, subuh, baru pagi saya bikin. Langsung jadi. Terus kalau yang gundul-gundul lebih gampang? Lebih gampang. Jadi dia berarti kalau lebih gampang, lebih murah. Oke. Jebakan. Dunia sand painting ini ke depan menurut Mas Abi itu gimana? Apakah ada pengembangannya kemana? Apakah masih orang, kok gitu-gitu aja? Apa ke depan ada pemikiran nggak? Akan ke depan seperti apa? Pengembangnya seperti ini. Sebenarnya masih luas ya? banget karena masih banyak orang yang belum sadar akan potensi lukis pasir. Itu. Karena orang ini lukis pasir buat apa ya? Jangankan ini, teman-teman saya sendiri seangkatan, lu tuh ngapain sih? Nah, itu dia ya. Mungkin lukis pasir. Ya, mungkin itu semua ngapain lukis pasir? Iya, itu aja belum tahu. Mungkin dengan adanya podcast ini, tahun loh. Podcast ini, ya kan dengan adanya interview ini mungkin bisa membantu teman-teman lebih terbuka. Iya, jadi orang melihat oh ya keren, tapi sebenarnya untuk apa juga? Apa gitu. Ternyata untuk acara-acara tuh keren banget memang. Iya, orang sebenarnya itu adalah momen orang nggak bisa menebak gambarnya habisnya gambar apa ya. Itu yang nggak bisa orang nebak ya. Tiba-tiba dibentuk dari bola dunia berubah jadi mata, berubah jadi kepala orang. Itu kan. Tapi kalau berarti lukis pasir kalau di pantai lebih gampang nggak? Pernah nggak? Semua orang bisa. Pernah nggak tapi? Belum. Itu biasanya yang bentuk-bentuk castle gitu. Itu bisa juga ya? Bentuk-bentuk 3 dimensi. Itu saya tanya, untuk melukis pasir, apakah mejanya itu khusus? Terus lampunya atau khusus atau gimana? Basically, sebenarnya pertanyaannya banyak ya. Jadi banyak orang yang mau nanya, ini kalau mau mulai gimana sih? Itu modalnya meja tracing.
Jadi lampu, atasnya kaca, udah. Udah itu aja. Udah, simpel. sebenarnya kalau hanya mau coba-coba, Iya. ambil pasir di mana pasirnya pastikan kering, Iya. udah cukup itu. Jadi kan kita memanfaatkan bayangan kan, Iya. semakin hitam gambarnya berarti pasirnya semakin tebel. Oh gitu. Putih berarti nggak ada pasir di situ. Oh, jadi luar biasa ya. Bayangan. Bayangan. Nah, Jadi bayangan. itu langsung muncul gitu ya. Itu kamera di atas, pastiin. Kalau ada. wajah saya muncul gini bisa muncul juga nggak pakai meja itu? Nggak bisa ya? Fotokopi bisa. Oke, bisa nggak ditampilkan Kemen Din videonya? Ya kan bisa langsung muncul di sini. Kita mau lihat sih seperti apa tuh lukisan pasir, ya kan? Nanti Kemen jangan lupa bantu promokin untuk lukis pasir ya. Amin. Karena jarang banget loh di Indonesia nih. Oh, jadi kayak gini nih ya. Wah, gede banget. Oh, wuih. Jadi saya bikin ini terakhir, ini konten saya yang terakhir ini. Ini ya? Dwayne Johnson ini 3 tahun yang lalu dia bikin animasi. Iya. Animasinya Seven Bucks Moment. Yes, Jadi momen beliau itu mendapatkan $7 pertamanya dia. Nah, ini saya terjemahkan ke pasir. Saya terjemahkan ulang. Oh, Nah, ini dipindah ke sini ya? iya, jadi ini versi dia dulu 3 tahun yang lalu. Terus habis itu saya bikin versi pasirnya. Ini dia ngomong sambil jelasin ini sebenarnya. Gitu. Ini butuh berapa lama memahami satu lukisan gini? Nggak tinggal tiru aja kok. Iya, niru aja ya. Jadi ada berapa adegan yang memang nggak saya ambil, Iya. tapi saya cut aja. Kan intinya adalah cerita dia lagi sedih, dia lagi dipecat, habis itu dia susah, Iya. itu digambarkan pakai pasir. Keren banget ini. Ini dia hasilnya memang luar biasa ya, nggak Memang gampang juga. uniknya lukis pasir itu ada ceritanya sih memang. Jadi orang lihat-lihat, oh ini tuh gimana gitu. Wah, sampai mukanya bisa gitu ya. Iya. Ya kan dia kan nih ngomong doang nih. Ah. Nah, Ini. jadi gambarnya, Oh iya, pas banget ya. Oh ini pas banget, lu bisa persis ya. editing. Editing di otak maksudnya. Editing di otak. Ada berapa scene-nya. Ini saya rubah nih. Ini nggak ada, pokoknya mengambil momen yang jauh, sedih, itu ngambilnya begitu. Ya kan dia begitu. Pasirnya khusus nggak ya? Semua pasir bisa ya? Nggak semua, itu pasir yang bagus itu silika namanya. Oh, jadi ada pasir khusus Pasir ya? silika Kecil tapi ya? disaring lagi. Saring lagi ya? Benar harus lembut ya? Iya. Kalau pernah juga nyoba tepung, pernah. Ya, hasilnya? Beda Lengket? jatuhnya tuh bukan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis jadi kayak agak debu gitu. Gula juga pernah nyoba gitu. Oke. Gula juga nggak bisa karena Bening ya, gula bisa, tapi itu harus di permukaan yang bukan kaca, tapi kertas yang lebih gelap. Soalnya kalau saya gula coba bisa dijilatin masalahnya enak. semut, tiba-tiba banyak yang jalan gitu. Nah, jadi ini saya rubah dengan bentuk ini panah. Oke. Karena kan kalau disamain persis nggak enak. Nah, ini telepon dia sedang begitu, saya cuma ngasih visual gambar telepon gitu. Ternyata perjuangan juga ya, nggak segampang orang mikir ya. Nggak. Cuma pelukis pasir ya. Pernah hasilnya kok, ternyata pernah luar biasa. ada masanya saya menyerah tuh sempat kok. Sempet? Gini amat nyari duit. Nggak seberapa gitu ya? Itu harus berdiri. Kok? Oh. Harus berdiri karena kan mejanya sepinggang. Oh iya ya. Saya di tes Darko waktu itu awal-awal gambar kancil dan buaya. Sempat mau menyerah. Oh. Jadi ceritanya gini nih. Waktu itu Darko punya tim. Timnya ini mau tugas akhir besok. Harus presentasi besok. Nah, yang dia presentasiin itu adalah video lukis pasir kancil dan buaya. Nah, kancil dan buaya ini saya nggak pernah gambar binatang sebelumnya. Superhero boleh seru kan. Tapi kalau gambar binatang saya nggak bisa. Bedain kancil, rusa, anjing gimana bedainnya? Iya, susah. Sama-sama ini kakinya 4 ada ekornya gimana? Wah, itu saya dari mulai jam 6 kelar jam 11 malam. Gila. Berdiri. Oke. Wah, saya nggak mau. Jadi kalau deh. gambar gini nih, live itu real ya, nggak dipercepat, nggak diperlambat ya? Enggak. Nggak Pokoknya saya narik garisnya cepet. Narik, membentuknya juga cepet. Jadi ini kan karena recording Ya, ya. Recording, rata-rata orang berapa lama sih yang orang menikmatin? kalau live performance pasti 10 sampai 15. 10 udah enak gitu ya? Udah. Oke, luar biasa nih. Kita nonton ini. Kira-kira harapan ke depan, saya mau tanya lagi nih, 2 pertanyaan saya terakhir, Mas Abe. Ya. Siapa yang paling menginspirasi kamu sampai bisa jadi pelukis pasir nih? Lah ya pasti Darko. Darko pasti ya. Karena itu guru saya langsung. Saya kalau nggak diajak beliau waktu itu sebagai lukis pasir, nyoba lukis pasir, saya nggak ada di sini. Tepuk tangan nih.
Coba kasih terakhir kalinya ke teman-teman nih semangat seorang pelukis pasir dong, supaya mereka terinspirasi. Ternyata ada juga seorang pelukis pasir, saya juga baru tahu. Ternyata semangatnya luar biasa. Jadi podcast ini juga setiap kali menambah ilmu saya juga nih. Ternyata banyak Sama-sama belajar, juga. sama-sama belajar. Coba teman-teman gimana dikasih semangat. Jadi dong. buat teman-teman sebenarnya apapun profesinya ya, jadi jangan pernah menyerah itu standar ya. Tapi intinya adalah jangan pernah berhenti, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi once kita memilih satu profesi, pastikan kita sukses di bidang itu. Jadi jangan berhenti di tengah-tengah, udah merasa bisa, terus berhenti ganti profesi, jangan. Jadi teruskan, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Itu sih. Oke, terima kasih. Siap Kemen-Kemenin, terima kasih waktunya sudah menonton. Semoga menginspirasi Kemen-Kemenin semuanya. Kalau yang mau jadi pelukis pasir, nyari guru, udah ada gurunya. Cari guru. Ya, kalau mau order juga langsung. Siap. Buat kalau kalian mau menikah ataupun acara apapun bisa ya. Apapun bisa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mas Abi.